Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Oke, di sini saya sebagai fasilitator akan membawakan materi mengenai capaian pembelajaran atau CP. Oke, biar nggak boring-boring kali, nggak tegang-tegang kali. Jika saya katakan nanti salam olahraga, jawabannya sportif ya. Oke, salam olahraga. Sportif. Oke. Jadi, Bapak, saya rasa sudah bisa kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai capaian pembelajaran. Baik, ya, capaian pembelajaran dalam kurikulum kita ini atau KOSP ini sangat penting, Bapak Ibu. Sangat penting. Ya, bisa saya langsung bacakan di sini, sama-sama kita lihat. Capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan. Inilah tujuan pendidikan kita. Jadi kita melakukan pembelajaran dari awal, dari alurnya dulu, ATP, alur tujuan proses pembelajaran. Jadi ada hasil yang kita harapkan dari peserta didik itu. Jadi ini sangat penting ya untuk menyelesaikan suatu periode belajar. Oke, itulah dulu sekilas mengenai capaian pembelajaran. Selanjutnya, ya tujuannya. Jadi di sini saya ada sudah buat tujuan capaian pembelajaran untuk tingkat SMA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan. Jadi itu. Jadi jangan pula kita membuat sebuah pembelajaran gak ada kemajuan. Jadi kalau tidak ada kemajuan, apa yang harus kita laksanakan? Jadi memberikan bimbingan kepada anak tersebut sehingga capaian pembelajaran yang kita harapkan itu dapat tercapai sesuai dengan capaian atau kriteria atau rubrik penilaian yang telah kita buat. Oke, saya lanjut. Ya, latar belakang konsep. Di sini sudah sama-sama kita lihat. Dan di dalam peserta didik itu ada 3 aspek yang sangat penting dan tidak boleh dihilangkan salah satu di antaranya, yaitu yang pertama afektif, kognitif, keterampilan atau psikomotor. Oke, kepada Ibu Simbolon, kira-kira pemahamannya mengenai afektif apa kira-kira itu? Ya, betul. Ya. Jadi afektif ini atau sikap peserta didik ini sangat penting ya, sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi ngapain dia pintar-pintar tetapi tidak memiliki sikap yang baik? Oke, jadi di dalam afektif ini harus kita tekankan dalam siswa itu profil Pancasila. Apa saja itu? Dia dalam pembelajaran harus mampu bekerja sama, bergotong royong, berdiskusi, berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Jadi tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua kita masuk di kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan. Jadi ini juga sangat penting ya. Setelah sikapnya sudah bagus, masuk ke yang tahap kedua, yaitu kognitif atau pengetahuan atau pemahamannya mengenai materi yang akan kita sampaikan. Oke, dan yang terakhir ini adalah keterampilan atau psikomotor. Oke. Jadi di sini bisa berupa gerakan, bisa berupa karya, pokoknya mengenai keterampilan. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Ya, di sini saya buat tampilkan itu lompat jauh. Mungkin sewaktu kita sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, pembelajaran yang disukai pastinya pembelajaran PJS. Kebetulan saya di sini adalah mengampu mata pelajaran PJS. Jadi saya bawa itu, contohnya itu mengenai lompat jauh. Jadi lompat jauh. Jadi di dalam lompat jauh itu ada awalan, berlari, tolakan, menolak. Jadi dia harus tahu. Dia harus memahami awalan itu seperti apa, tolakan itu seperti apa, sikap di udara itu seperti apa, mendarat itu seperti apa. Jadi ketiga tahapan yang saya tampilkan tadi di afektif. Afektif dari mana kita ambil?
sikap dia sewaktu kita belajar teori. Nah, sewaktu di kelas dia bagaimana? Dia mampu nggak berdiskusi dengan temannya? Dia mampu nggak pokoknya mencerminkan profil Pancasila. Dan kita masuk di kognitif yang kedua ini. Nah, kita masuk ke materinya lompat jauh. Jadi dia harus tahu dulu teorinya. Teori dalam lompat jauh itu yaitu ada 4 fase. Awalannya bagaimana? Ya, berlari. Tolakannya bagaimana? Apakah menolak dalam lompat jauh menggunakan 1 kaki atau 2 kaki? Ya, pastinya 1 kaki. Kalau 2 kaki nggak lompat lagi tuh. Pastinya itu melompat. Nah, jadi nggak lompat ya. Nah, sikap di darat bagaimana? Supaya tidak terjadi cedera. Dia harus memahami itu. Nah, atau mampu menganalisisnya dulu. Dan sikap mendarat itu seperti apa? Mendarat menggunakan 1 kaki kah? Ya, mungkin walaupun saya bawakan dalam mata pelajaran saya PJOK, saya rasa sudah bisa lah kita pahami kira-kira ya. Dan masuk di tahap yang ketiga tadi yaitu keterampilan psikomotor. Nah, setelah dia memahami dalam lompat jauh itu awalan bagaimana, teorinya dia tahu bagaimana dengan baik dan benar. Nah, kita juga mengharapkan keterampilannya. Nah, jadi keterampilannya, apakah keterampilannya itu sudah sesuai dengan prosesnya atau tidak? Atau kemampuan geraknya seperti itu? Atau mungkin untuk pembelajaran kewirausahaan, mungkin keterampilan ini bisa berupa karya. Nah, untuk seni mungkin, apakah dia sudah mampu untuk memainkan gitar dengan baik dan benar? Nah, itu dia. Terus, nah, jadi sangat penting itu ya Bapak Ibu ya, tidak harus terlepas, tidak bisa terlepas dari ketiga itu dalam capaian pembelajaran. Afektif, kognitif, dan keterampilan. Oke, mungkin sekianlah dulu di sesi saya capaian pembelajaran. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Oke, silakan Pak Farhan. Oke, baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan tentang capaian pembelajaran, yakni apakah perlu dalam capaian pembelajaran hal itu diperlukan berpikir tingkat tinggi? Oke, tepuk tangan dulu Pak Farhan. Pertanyaan yang sangat bagus. Berarti dia tadi mulai dari saya menjelaskan sedikit tadi mengenai capaian pembelajaran itu sudah mengikuti dengan baik dan benar sehingga ada pertanyaan yaitu apakah dalam capaian pembelajaran itu harus berpikir tingkat tinggi? Ya betul. Apalagi di era pembelajaran kita sebelumnya mungkin di KTSP itu masih berbasis laws C1 sampai C3. Di K13 mungkin berbasis sudah sampai C6. Nah, dan saya rasa mungkin ini dan saya menekankan di KOSP ini dalam capaian pembelajarannya harus kita harapkan siswa itu berpikir kritis. Bukan hanya berpikir kritis, tetapi harus kreatif juga. Harus kreatif, komunikasinya pun harus bagus, sesama peserta didik, sesama guru dengan peserta didik dan lain sebagainya. Oke, untuk itu mungkin bisa ya saya tampilkan mungkin ini biar kita sama-sama mengetahui berpikir tingkat tinggi itu seperti apa. Oke, ini saya akan coba buka ini. Oke. Nah, kognitif. Jadi dalam taksonomi dulu itu jadi itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi yang dikatakan berpikir tingkat tinggi itu mulai dari C4. Nah, jadi kita masuk lagi tadi ke materi kita dari di ranah kognitifnya ya. Mungkin dia di kognitif bisa ini. Jadi kalau dia mengingat berarti itu masih C1. Memahami berarti masih C1. Mengaplikasikannya itu masih C3, itu masih low, berpikir tingkat rendah. Tetapi kalau siswa dapat menganalisis lompat jauh, itu sudah berpikir tingkat tinggi dia. Jadi siswa sudah mengevaluasi ya, sudah mampu memilah mana yang baik. Nah, seperti ini saya lakukan, itu sudah bagus. Pasti hasil yang didapatkan maksimal. Apalagi yang terakhir itu C6 itu mencipta atau mengkarya. Jadi saya rasa Pak itu penjelasan saya mengenai di capaian pembelajaran itu berpikir tingkat tinggi itu sangat bagus. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih Pak, cukup Pak sekian. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin
sekianlah pemaparan saya mengenai sesi capaian pembelajaran. Sedikit saya rangkumkan. Jadi capaian pembelajaran itu ada 3 ranah, yaitu afektif, sikapnya harus bagus. Di tahap yang kedua yaitu kognitif, kemampuan berpikirnya harus bagus. Dan yang terakhir di psikomotornya, atau keterampilan gerak bagi kami olahraga, bagi yang lain mungkin karier. Oke, mungkin sekianlah hasil presentasi saya mengenai capaian pembelajaran. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua ya, khususnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian dan terima kasih. Terima